Renungan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 21 ayat 22. Sekali lagi, saya ulangi, Matius 21 ayat 22 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Baik, sekali lagi saya ulangi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang doa, sering sekali yang terlintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa doa itu berarti cara kita berkomunikasi kepada Tuhan, cara kita berbicara kepada Tuhan. Dan tidak jarang di dalam doa kita itu ada harapan kita, ada permintaan kita yang mau kita sampaikan kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab doa kita, supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Dan ketika doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan, tentu ya kita merasa senang, kita pasti merasa bahagia. Tetapi sebaliknya, apabila doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan, tentu kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kita, Tuhan itu kayak mengabaikan kita. Bahkan sering sekali kita berpikir Tuhan itu tidak mendengarkan kita. Padahal kan ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan itu sejauh apa? Doa. Iya, Tuhan itu sejauh doa. Boleh ya sama-sama kita nyanyikan? 1, 2, 3 ya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Terlalu sering di dalam hidup ini, ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, kita merasa gelisah, kita merasa kehilangan harapan, kita merasa kehilangan arah. Khususnya buat teman-teman saya yang sambut 19, Esna, Jelly, Dina, Farida. Mungkin kalian itu gelisah saat revisi kalian belum selesai, belum lagi kalian harus ke sana kemari mengejar dosen, belum lagi kalian bingung di mana tempat penelitian kalian yang akan kalian laksanakan, belum lagi yang kita tahu batas pendaftaran sempro yang sudah mulai dekat. Saya tahu bagaimana perjuangan kalian, saya tahu bagaimana lelahnya kalian, saya tahu bagaimana sedihnya kalian demi mendapatkan sebuah gelar SPD. Belum lagi mungkin kalian punya masalah, mungkin masalah yang datang dari keluarga, mungkin masalah datang yang dari teman-teman, yang membuat kalian itu semakin stres, kalian mengeluh, kalian berpikir kayak, mana sih Tuhan ini? Masa belum lagi selesai masalahku yang satu, udah datang lagi masalah yang lain. Kalian merasa kayak, Tuhan ini kayak gak mendengarkan doaku, Tuhan itu kayak gak ada di sampingku, Tuhan itu kayak gak menolong aku. Tapi teman-teman ketahuilah, ayo coba renungkan kembali, ingat-ingat kembali bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, bahwa ada satu pribadi yang selalu ada di saat kita membutuhkannya. Mungkin teman-teman kita bisa meninggalkan kita,
keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, bahkan pacar kita bisa meninggalkan kita. Tetapi teman-teman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita berada di titik terendah pun, di saat kita merasa gak berguna, di saat kita merasa gak berharga, di saat kita merasa kita lagi susah, mungkin kita lagi kehilangan arah, kehilangan harapan, Tuhan itu selalu ada di hati kita. Tuhan itu selalu dekat bersama kita. Makanya saya selalu bilang, kalau saya berdoa, saya selalu bilang di dalam doa kita, Tuhan, jangan pernah tinggalkan aku. Karena cuma Tuhan yang datang di saat paling rendah di dalam hidupku. Karena cuma Tuhan yang ada, yang selalu menolong aku, yang selalu mengangkat aku jauh lebih tinggi. Jauh dari yang tidak pernah kubayangkan. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu mengangkat kita. Mari teman-teman, ayo kita berseru, kita panggil nama Tuhan. Mungkin kita terlalu sibuk dengan urusan kita, sehingga kita sering mengabaikan suara Tuhan. Padahal seringnya Tuhan itu berbicara di dalam hati kita, tetapi kita yang mengabaikannya. Coba teman-teman, ayo buat tangan kanannya, buat di dadanya, katakan dalam hati sama teman-teman semuanya, Tuhan itu dekat. Ayo sama-sama, Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat. Tuhan berada di hatiku. Tuhan berada di hatiku. Sekali lagi yuk, Tuhan itu dekat, Tuhan berada di hatiku. Tuhan itu dekat, Tuhan itu berada di hatiku. Iya, Tuhan itu dekat, Tuhan itu berada di hati kita ya teman-teman semuanya. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan memberikan rahasia kehidupan kepada kita. Diajarinya kita, dituntunnya kita, ditunjukkannya jalan, dipermudahnya kita. Disuruhnya Roh Kudus membimbing kita supaya kita sesuai dengan rencananya. Coba teman-teman perhatikan. Kalau kita punya rahasia, kemana pertama kita kasih tahu? Kemana? Kepada Tuhan, kepada orang terdekat kan? Tidak mungkin kepada orang yang terjauh, nggak mungkin itu kan? Kalau kita punya rahasia, pasti kita beritahu kepada orang yang terdekat. Begitu juga Tuhan itu teman-teman. Coba kalau teman-teman coba teman-teman perhatikan. Kalau kita punya rahasia, pasti kita beritahukan kepada orang terdekat. Nah, begitu juga Tuhan itu teman-teman. Kalau kita sudah dekat kepada Tuhan, kita sering berdoa kepada Tuhan, kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka apa saja yang kita minta pasti Tuhan akan memberikan. Teman-teman minta apa? Mungkin teman-teman saya yang sampai 19 minta supaya sidang meja hijaunya dilancarkan, proposalnya di ACC, urusan penelitiannya dipermudah. Ayo teman-teman, ayo kita dekat sama Tuhan. Ayo kita ambil lagi waktu. Kita ambil waktu untuk berbicara kepada Tuhan. Bila perlu berdoa kita di seperempat malam atau jam 2 malam ya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita kasih tahu keluh kesahnya kita kasih tahu apa pergumulan kita, apa permasalahan kita. Jika kita sudah memberitahu kepada Tuhan, saat kau perlu Tuhan itu tahu ya teman-teman. Saat kau minta Tuhan itu dengar. Saat kau percaya Tuhan itu bekerja. Maka apa saja yang kau minta di dalam doa, dengan penuh kepercayaan kau pasti akan menerimanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Bapa, firman-Mu yang telah kami dengarkan boleh menjadi pelita. Ajarkan kami untuk mempercayakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ajarkan kepada kami supaya kami lebih dekat lagi kepada Engkau, supaya kami lebih mengambil waktu lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya jika kami sudah dekat kepada Tuhan, jika kami sudah memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan, maka apa saja yang kami minta pasti Engkau berikan. Kami serahkan doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.